ROI-nya membandingkan anggaran dan aktual, seperti itu. Ada pusat cost, yaitu membandingkan cost aktual dengan cost yang dianggarkan. Kalau pusat pendapatan membandingkan pendapatan aktual dengan target penjualan. Sedangkan pusat laba membandingkan laba aktual dengan laba yang ditargetkan. Ini cara mengevaluasi kinerja. Silakan dibaca lagi, teman-teman. Kemudian nah, ada pusat investasi, yaitu dapat dilihat dari ROI atau Economic Value Added atau Residual Income. Jadi kalau menilai kinerja dari pusat investasi bisa melalui 3 jenis perhitungan ini. Yang pertama ROI, yaitu tingkat pengembalian dari investasi yang dilakukan. Rumusnya itu ada di buku juga, halaman 628. Contohnya ada di tabel 6.5. Di situ ada penjualan, laba, dan rata-rata aset. Sehingga ROI-nya laba dibagi rata-rata aset operasi, yaitu contohnya yang divisi mie instan berarti kan 3.600.000 dibagi 20 juta sama dengan 18%, itu ROI-nya. Jadi semacam itu. Oke, cara hitung-hitungannya sudah bisa ya teman-teman, tinggal dimasuk-masukin, beres. Kemudian, tapi jika kita menggunakan metode ini ada kelebihan dan keuntungannya. Yang pertama, fokus pada hubungan fakta penjualan, biaya, dan investasi. Kemudian melakukan efisiensi cost dan optimalisasi penggunaan aset. Namun, ROI membuat manajer cenderung berpikir sempit hanya pada laba segmen. Manajer terjebak hanya untuk mengoptimalkan kinerja jangka pendek. Oke. Kemudian cara meningkatkan ROI yaitu meningkatkan laba atau menurunkan jumlah aset operasi. Karena kan tadi rumusnya laba dibandingkan jumlah aset. Jadi kalau mau meningkatkan ROI, labanya dinaikkan atau jumlah asetnya diturunkan, jumlah aset operasinya diturunkan. Terus cara meningkatkan labanya bagaimana? Dengan meningkatkan penjualan atau menurunkan beban-beban. Kemudian kita melakukan efisiensi cost. Bisa juga dengan pemotongan cost. Oke. Untuk ada di situ, silakan dibaca lagi. Kemudian ada penghasilan residu atau residual income, menggunakan jumlah rupiah sebagai hasil akhir untuk menilai kinerja segmen. Residual income sama dengan laba operasi dikurangi minimum RR atau rate of return, required rate of return, dikalikan investasi. Kelebihan dari penggunaan RI ini yaitu memotivasi untuk berinvestasi. Yang kedua, dapat melakukan penyesuaian tingkat pengembalian yang diinginkan. Jadi RR-nya itu bisa kita tentukan. Kemudian meningkatkan tingkat kembalian yang berbeda untuk tipe aset yang berbeda. Itu. Namun kelemahannya hanya akan menguntungkan segmen usaha yang besar saja, dan RI tidak seintuitif ROI.
juga kesulitan untuk menetapkan tingkat kembalian minimum. Di situ contohnya ada di tabel 67 divisi UMI lagi. Rumusnya tadi kan laba dikurangi RR dikalikan investasi. Labanya 3.600.000 dikurangi 14%. Di sini 14% adalah RR yang bisa kita tentukan atau ditentukan oleh perusahaan, dikalikan dengan 20 juta, yaitu investasi, sehingga RI nya 800.000, seperti itu. Oke. Kemudian ada disebut nilai tambah ekonomis atau economic value added menggunakan kas modal. Di sini caranya yaitu dengan menggunakan kas modal. Rumusnya EVA atau economic value added yaitu laba setelah pajak dikurangi rata-rata tertimbang kos modal dikali total modal yang digunakan. Biar tahu bayangan, biar ada gambarannya, atau ini WAAC rata-rata tertimbang dikalikan total modal yang digunakan. Ini ya. Oke. Biar tahu gambarannya, silakan teman-teman buka 633. Di situ ada contoh PT Eldivo. Ada 40 juta obligasi jangka panjang dengan tingkat bunga 9% dan 120 juta saham biasa. Kemudian tarif pajaknya 40%, tingkat bunga obligasinya 6%. Kemudian di tabel 68 itu ada rinciannya, jumlahnya 40, jumlah investasinya ada 40 juta dan 120 juta. Iya, selamat malam. Kemudian ada presentasinya, silakan Mbak Yusni. 0,25 yaitu dari 40 juta dibagi 160 juta. Oke. Mbak Luh ya, Mbak Galuh ya. Oke, terima kasih informasinya. Nah, di sini kita sebelum mencari untuk mengetahui EVA, pertama kita harus mencari rata-rata tertimbangnya dulu atau WAAC. Caranya gimana? Yaitu ada di tabel 68. Ada jumlah investasinya, kemudian persentasenya atau perbandingannya, terus kos setelah pajak, baru WAAC-nya atau kos tertimbangnya. Di situ hasil akhirnya yaitu 0,1035 atau 10,35%. Tahu dari mana teman-teman? Di situ kan sudah jelas kalau kos tertimbang itu dari persentase dikali kos setelah pajak. Persentasenya 0,25 untuk obligasi, 0,75 untuk ekuitas. Kemudian kos setelah pajaknya 0,054 yang untuk obligasi, dan untuk ekuitas 0,12. Oke. Setelah dijumlahkan hasilnya 10,35%. Nah, terus
Di halaman berikutnya